Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar topik pedagogik transformatif dalam pendidikan IPS. Ya, pedagogik transformatif dalam pendidikan IPS. Jadi bagaimana proses transformasi ya, perubahan ya, dalam pendidikan IPS ya. Nah, ini kira-kira gambarannya bagaimana. Nah, sebelum ke inti topik ya, ini sebelumnya kita ingat kembali ya tentang apa itu pendidikan IPS. Ya. Saya kutip dari pandangan beberapa ahli tentang pendidikan IPS. Yang pertama dari Sumantri ya, Lukman Sumantri ini, ahli pendidikan IPS ya Indonesia ini, bahwa pendidikan IPS adalah program pendidikan yang memilih bahan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis ya, untuk tujuan pendidikan. Kemudian Al-Muhtar ini mengungkapkan bahwa pendidikan IPS adalah pengorganisasian berbagai macam ilmu sosial dan kegiatan dasar manusia beserta permasalahannya ya, yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sementara Alas Mawan ini mengemukakan bahwa pendidikan IPS adalah disiplin ilmu yang bersifat sintetis atau sintetik disiplin dan diorganisasi secara terintegrasi ya, guna pengembangan ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, ini dari pandangan tiga ahli ini ya, ini yang saya cetak merah ini kata-kata kunci ya. Nah, ada kesamaan ya, kata-kata kunci ya. Nah, sehingga ya dari ketiga pandangan ini bisa kita rumuskan lah bahwa pendidikan IPS itu adalah disiplin ilmu sintetis dari perpaduan dari berbagai disiplin ilmu bersifat sintetis ya. Ya, tadi dari ilmu sosial dan humaniora. Ya, disiplin ilmu yang bersifat perpaduan ya, yang bahan-bahannya itu bersumber dari ilmu sosial dan ilmu humaniora ya. Ini berarti dari ilmu sosial dan humaniora murni ya, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis. Jadi bahan-bahannya dari ilmu sosial dan humaniora murni ya, kemudian dikelola ya, ditata kembali, ditata ulang, diorganisasikan ya, dan disajikan tetap secara ilmiah ya, berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ya. Nah, namun tidak hanya secara ilmiah ya, tapi juga secara psikologis. Ya kalau ilmu-ilmu murni itu ya, ilmu sosial dan ilmu murni ya disajikan secara ilmiah saja ya, ya barangkali akan membuat siswa cukup kesulitan ya memahami ya, karena ya ilmu-ilmu sosial dan ilmu ini biasanya bahas dengan bahasa-bahasa akademis ya. Nah, sehingga perlu disajikan juga secara psikologis, artinya dengan memperhatikan ya kondisi siswa ya, terutama jenjang pendidikan siswa ini di jenjang pendidikan mana ya. Sehingga juga harus memperhatikan kondisi psikologis siswa ya di sebuah jenjang pendidikan. Sehingga dengan begitu saya harapkan nanti akan ya tujuan pendidikannya akan bisa tercapai ya. Itu tujuan pendidikan IPS ya. Untuk tujuan pendidikan ya. Ya, ya. Nah, ini bisa kita simpulkan gitu ya. Pendidikan IPS adalah ya perpaduan dari berbagai sumber ilmu ya, dari ilmu sosial, ilmu mineral ya, yang disajikan secara psikoilmiah ya tetap ya, dan psikologis ya untuk tujuan pendidikan. Ya, di sekolah ini pendidikan IPS ini merupakan penyederhanaan dari materi ya, ilmu sosial dan mineral ya. Nah, untuk kepentingan belajar di sekolah, bagaimana materi-materi dari ilmu sosial, humaniora ya, yang ya eh, biasanya di apa materinya itu akademis ya, itu disajikan di sekolah ya, sehingga diadaptasikan untuk pembelajaran sekolah ya.
ya materinya disederhanakan, bahasanya disesuaikan ya. Nah, sehingga nanti dengan begitu, nah, siswa akan lebih mudah ya memahaminya, mempelajarinya ya. Nah, dalam perpustakaan asing ya di apa negara-negara lain ya, ini ada juga istilah ya yang sepadan dengan pendidikan EPS ya. Nah, misalnya ada istilah social studies, ya. Ada istilah social education, citizenship education ya, dan juga social science education. Nah, ini berbagai istilah asing ya, yang ya maknanya serupa ya dengan pendidikan EPS di Indonesia. Nah, terus bagaimana dengan pendidikan IPS di Indonesia? Nah, nah, di Indonesia ini secara umum terdapat tiga jenis program pendidikan ilmu sosial. Yang pertama adalah program ilmu sosial ya, atau atau apa dalam istilah lain adalah social science. Nah, ini saya singkat saja ya dengan singkatan IIS ini, untuk memudahkan kita mengingatkan ya. Program ilmu sosial ya. Ini biasanya dipelajari di Fakultas Ilmu Sosial Murni. Fakultas Ilmu Sosial Murni ya. Jadi bukan Fakultas Kependidikan ya, guruan ya, tapi Ilmu Sosial Murni. Itu di sana uh, programnya adalah program ilmu-ilmu sosial ya. Ya, seperti kalau di kita ya di Fakultas Ekonomi misalnya ya, Fakultas Hukum ya. Uh, Kalau di perguruan tinggi lain mungkin Fakultas Sosial Politik ya, itu adalah apa program ilmu-ilmu sosial murni di Fakultas Ilmu Sosial Murni. Ya. Nah, ini ya pembahasannya sangat akademis ya, ilmu sosial dan humaniora secara akademis ya. Nah, tujuan dari program pendidikan IPS ini adalah uh, ya nanti diharapkan ya itu akan menjadi ahli ilmu sosial ya. Nah, lulusannya itu akan menjadi ahli ilmu sosial ya. Ya misalnya ya uh, yang mengambil apa program studi sejarah menjadi sejarawan ya, ekonomi menjadi ekonom ya, sosiologi menjadi sosiolog ya, antropologi menjadi antropolog ya, menjadi ahli gitu ya. Jadi ilmu sosial murni ini. Terus yang kedua adalah pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Ini ada pendidikannya. Ini biasanya diajarkan ya, di program kami di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial. Ya kalau di kita ini ya di FKIP ya, yang program studinya program studi ilmu sosial ya, ya sejarah, akuntansi ya, pendidikan ekonomi ya, PPKN ya. Nah, itu adalah pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial ya, atau disingkat PDIPS. Ini saya singkat sendiri ya, PDIPS atau Social Studies, istilah aslinya Social Studies. Yang berikutnya adalah program pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah, ya, yang diajarkan di sekolah-sekolah ya, atau PIPS. Ya, dalam bentuk mata pelajaran atau ya, menjadi satu terintegrasi dengan mata pelajaran ya. Nah, misalnya kalau di SD ya menjadi IPAS ya, di SMP IPS, di SMA ya ada ya uh, cukup banyak mata pelajaran ya yang itu rumpun IPS ya. Yaitu yang diajarkan di sekolah-sekolah ya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, uh, program pendidikan sosial yang diajarkan di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan sekolah-sekolah ya, ini ya mengambil materi ya dari sumber-sumber uh, program ilmu sosial ya, dari Fakultas Ilmu Sosial Murni. Hanya penyajiannya ya itu diorganisasikan, disajikan ya untuk tujuan pendidikan IPS. Ya, untuk tujuan pendidikan. Sehingga disesuaikan ya, materinya disesuaikan dengan tujuan pendidikan IPS. Nah, baik di jenjang perguruan tinggi maupun di SMP, SMA ya, SD ya, itu semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan IPS. Sehingga ya materinya, bahasanya ya itu disesuaikan ya dengan tingkat atau jenjang pendidikannya. Nah, sehingga nanti dengan apa disajikannya ya pendidikan IPS di jenjang ini ya, nanti akan bisa tercapai tujuan pendidikan IPS di masing-masing jenjang itu.
Jadi arahnya bukan ke ahli tadi ya, ke ahli ilmu sosial ya, tapi ya arahnya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS di setiap jenjang itu. Nah, lalu apakah tujuan pendidikan IPS? Ya, pendidikan IPS ini tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai-nilai ya, statistik ya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sehingga menjadi warga negara yang mampu memahami masyarakatnya ya, dan berpartisipasi aktif ya, dalam proses perubahan dan pengembangan masyarakat, community development and change. Jadi uh, tujuan pendidikan MPS ya pada akhirnya ya nanti diharapkan peserta didik ini ya bisa ya berpartisipasi aktif ya dalam perubahan. Inilah ya transformasinya di sini ya. Nah, tujuan transformasinya di sini ya perubahan ya. Ya perubahan di masyarakat ya dalam skala yang uh, paling kecil ya sampai ya skala yang besar ya lebih besar lagi misalnya. Nah, intinya adalah perubahan ya. Ya inilah di sini ya transformasinya. Nah, nanti bagaimana transformasinya ya? Karena tujuan pendidikan IPS adalah ini ya, salah satunya adalah bisa ya, peserta ya, bisa terlibat aktif ya, melakukan perubahan ya, sekecil apapun atau dalam skala yang sekecil apapun ya. Nah, kemudian secara ranah ini ya, domain dari tujuan pendidikan IPS ya, ini ya ada 4 ranah ini. Ada ranah pengetahuan, knowledge ya, jadi pengetahuan tentang IPS ya. Nah, ini siswa akan membantu siswa untuk mempelajari tentang manusia dan lingkungannya ya. Ya manusia termasuk dirinya ya. Setelah didik kan manusia ya, juga termasuk dirinya ya, dan juga bagaimana lingkungannya mempelajarinya ya. Terus sikap ya, sikap diri sebagai individu ya, juga sikap sosialnya bagaimana ya. Ini juga dipelajari, tujuannya ke arah situ ya, pembentukan sikap sebagai individu dan sikap di masyarakat ya, sikap sosial. Kemudian nilai-nilai ya, menggali nilai-nilai ya yang ada di masyarakat ya, nilai-nilai yang dihormati, yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan juga bangsa dan negara ya. Terus juga keterampilan ya, keterampilan skill ya. Nah, minimal keterampilan berpikir ya, atau thinking skill ya. Karena IPS ya, ilmu sosial ya. Nah, tentu keterampilan yang sifatnya hard skill itu ya uh, uh, tidak banyak ya. Ya minimal ini keterampilan berpikir ya. Ya sampai lebih bagus lagi dia sampai ke keterampilan apa aksi ya, bertindak ya, melakukan tindakan sosial ya. Ya keterampilan ya. Nah, ini secara ranah ya atau domain tujuan ya dengan EPS ya ada tujuan pengetahuan, knowledge, tujuan pengembangan sikap ya, nilai-nilai ya dan juga pengembangan keterampilan. Dan ruang lingkup, wah ini ruang lingkup di KMS ya cukup banyak ya, cukup luas ya. Ini adalah bersumber dari ya, ilmu sosial ini ya, sebelumnya ya. Ya, secara geografi, sosiologi, antropologi ya, politik, ekonomi, psikologi, filsafat ya, ini semua adalah ruang lingkup di KMS yang ya luas gitu ya, dari ilmu sosial dan humaniora ya. Nah, terus bagaimana? Wah ini, bagaimana proses transformasinya ya dalam belajar IPS ini ya. Ya, tadi tujuan pendidikan IPS adalah ya transformasi, ya, ada perubahan ya. Siswa berperan aktif ya dalam atau terlibat ya, sehingga ya apa dalam rangka untuk perubahan ya di masyarakat ya. Ya ini kita akan kembali bahwa pedagogi transformatif itu adalah pedagogik yang membangun kesadaran kritis. Jadi menjadikan siswa peserta didik ini memiliki atau menjadi profil individu yang punya kesadaran kritis. Ya, kita ingat tipologi kesadaran manusia ya dari Freire ya. Ini yang menjadi apa ya tujuan dari atau apa pedagogi transformatif itu adalah kesadaran kritis ya, kesadaran kritis ya. Nah dari kesadaran kritis inilah ini dengan ya siswa ya peserta didik ya itu akan bisa menjadi agen perubahan sosial.
Dengan dimilikinya kesadaran kritis, itu akan ya diharapkan akan bisa menjadi agen perubahan sosial sekecil apapun ya, atau dalam lingkup yang kecil ya. Nah, bagaimana prosesnya ya? Dengan pedagogika masif, kemudian strategi memiliki kesadaran kritis, dan kemudian menjadi agen perubahan sosial. Nah, proses ini pertama bisa melalui studi kasus sosial. Studi kasus sosial. Jadi siswa menganalisis masalah-masalah sosial di sekitarnya. Ada apa? Ada masalah-masalah sosial apa di sekitarnya, ya? Di sekeliling siswa. Ya. Jadi sebuah kasus ya, studi kasus ya, dipelajari oleh siswa. Ya. Jadi misalnya kalau di SD ya, IPAS itu ya, apa ya, misalnya topik atau materi keluarga ya, keluarga ada kelihatannya di materi IPAS di keluarga misalnya ya, atau lingkungan atau unit sosial yang kecil lah ya, keluarga. Nah, ada sesuatu masalah apa atau ada suatu kondisi yang barangkali di keluarga siswa itu ya, itu belum ideal misalnya ya. Artinya belum sesuai harapan ya, itu mungkin masih ada uh, apa ya, sesuatu yang belum sesuai yang diidealkan gitu, atau diharapkan ya dari sebuah keluarga ya. Wah, misalnya siswa menemukan ya, mengamati menemukan ya bahwa di keluarganya ini kok tidak pernah makan bersama misalnya. Dengan salah satu indikator keluarga harmonis misalnya gitu ya. Nah, di keluarganya kok udah pernah ini. Ada apa? Ini kan berarti sesuatu yang bagi apa siswa ya, barangkali belum sesuai harapan nih, belum sesuai yang diidealkan sebagai sebuah keluarga ya. Nah, itu bisa dianalisis ya, mengapa ini? Jadi sebuah studi kasus ya di tingkat yang paling kecil di tingkat keluarganya sendiri misalnya. Nah, jadi siswa menemukan masalah ya, menjadi suatu kasus ya. Nah, terus berikutnya adalah melakukan penelitian sosial ya. Wah, ini maksudnya ya, ya bukan penelitian seperti peneliti ya, peneliti yang profesional ya. Ini ya seperti penyelidikan lah ya, penyelidikan ya, penelitian sederhana oleh siswa ya, penyelidikannya. Nah, guru mengajukan pertanyaan kritis ke siswa. Nah, mengapa di keluargamu tidak pernah makan bersama? Misalnya. Nah, itu nanti akan dijawab oleh siswa dengan melakukan penyelidikan, ya, penelitian, ya, penelitian sederhana di keluarga ya, ya dengan pengumpulan data lah ya, mencari informasi ya, bertanya kepada orang tua ya, kepada keluarganya ya, mengapa kok ini uh, keluarga kita kok nggak pernah makan bersama ya? Padahal ya semuanya sehari-hari di rumah ini, tidak ada yang domisilinya jauh ya, semuanya tinggal di rumah ya. Mengapa ya? Soal cari pengumpulan data ya, mencari data ya, mencari tahu informasi lah ya. Nah, ini melalui penyelidikan sosial ya. Terus dari informasi yang dia peroleh ya, itu kemudian ya cari ya, jawabannya ya oleh siswa ya. Oh, ternyata begini begini ya. Mengapa begitu ya? Ketemu jawabannya ya, terjawab oleh siswa ya. Nah, lalu dengan apa temuan siswa itu ya menemukan faktor-faktor penyebab mengapa keluarganya tidak pernah makan bersama ya. Terus bagaimana uh, apa ya caranya ya agar bisa makan bersama ya, minimal sekali sehari ya, habis makan malam saya ya, kan semua sudah kumpul di rumah semua ya. Nah, dengan begitu kemudian siswa mencoba merancang ya aksi sosial, tindakan ya keluarganya, mengusulkan ke keluarga saya untuk ya makan bersama lah minimal sekali sehari ya, makan malam misalnya. Bisa merancang aksi ya. Ya, ini sudah cukup bagus ya dengan merancang aksi. Dan lebih bagus lagi kalau ditindaklanjuti ya dengan aksi bersama ya, dengan melakukan uh, tindakan bersama ya di keluarganya ya, dengan makan bersama ya, sehingga menjadi aksi sosial ya. Nah, dengan itu siswa ya uh, bisa dikatakan sudah menjadi agen perubahan sosialnya di lingkup yang paling kecil ya, di unit sosial yang paling kecil yaitu keluarga.
Nah, itu kira-kira gambarnya ya. Misalnya di IPAS ya, di apa SD ya. Di jenjang SMP misalnya ya, ini tentu materinya berbeda ya. Misalnya di SMP ada materi tentang lingkungan misalnya, lingkungan ya. Ada masalah apa di lingkungan sekitarnya, di lingkungan tempat tinggalnya misalnya, atau di sebuah daerah ya, atau di sebuah pemukiman misalnya. Wah, ternyata di sana ada masalah banjir yang menahun ya, yang ya seperti rutin itu ya. Nah, ini bisa menjadi studi kasus ya, mengapa terjadi banjir rutinan gitu ya. Nah, terus ya itu kemudian mengapa siswa mencari jawabannya ya dengan melakukan penelitian, ya, pendidikan ya. Bertanya kepada orang-orang di situ ya, kepada para tokoh di situ ya, kepada masyarakat di situ ya, mengapa kok bisa terjadi begitu ya. Sehingga siswa menemukan jawabannya. Oh, faktor-faktor ini ya penyebabnya ya. Ternyata begitu ya. Nah, terus dari hasil pendidikan itu ya, maka siswa mencoba merancang ya, kira-kira bagaimana aksi ya, tindakan yang bisa dilakukan ya, aksi sosial ya, merumuskan, belajar merumuskan jalan keluar ini, jawabannya ya, merancang aksi sosial ya. Nah, lebih bagus lagi kalau sampai bisa nanti diusulkan ya kepada masyarakat itu memberi masukan lah ya. Nah, dan bisa menjadi aksi sosial, aksi bersama ya di masyarakat itu ya. Itu akan lebih bagus lagi. Sehingga dengan begitu bisa dikatakan ya siswa sudah bisa menjadi agen perubahan sosial di sebuah masyarakat tertentu ya. Ini di misalnya di SMP gitu ya. Di SMA misalnya apa ya? Ini ya di SMA mata pelajaran IPS-nya kan sudah terspesifikasi ya ke dalam mata pelajaran tertentu ya, misalnya sejarah ya, sejarah ya. Nah, apa studi kasus apa yang bisa dicermati oleh siswa ya, apa, tentang sejarah ya, atau peninggalan dengan sejarah di sekitar siswa ya, atau di Madiun lah ya, Madiun kan banyak ya peninggalan dengan sejarah ya. Nah, itu misalnya siswa menemukan ada satu situs sejarah yang tidak terawat ya, tidak terolah ya, atau terlantar lah ya. Nah, ini bisa menjadi studi kasus ya, dipelajari oleh siswa ya. Mengapa ini? Nah, kok bisa begitu ya? Nah, dan siswa melakukan penelitian, penyelidikan ya, mencari tahu ke ya mungkin kalau ada juru kunci di situ ya, mencari tahu ke juru kunci atau ke tokoh-tokoh masyarakat di setempat ya, atau ke apa pemerintahan ya misalnya, dinas ya, mencari informasi. Mengapa kok tidak terawat? Wah, sehingga dengan apa dia melakukan pengumpulan informasi itu ditemukan jawabannya ya. Oh, jawabannya ternyata begini karena ini nih faktor-faktornya begini-begini. Nah, dari informasi yang dia peroleh itu kemudian dia mencoba ya merancang bagaimana tindakan ya yang bisa dilakukan ya, aksi yang bisa dilakukan ya, tindakan bersama yang bisa dilakukan ya. Ya setidaknya sampai merumuskan ya, itu sudah uh, siswa sudah belajar ya merumuskan aksi sosial ya. Nah, yang lebih bagus lagi kalau sampai bisa diusulkan ya ke pemerintah, ke apa, pihak-pihak yang berkepentingan ya, dan menjadi sebuah aksi bersama ya, tindakan sosial ya. Nah, dengan begitu ya bisa dikatakan siswa sudah bisa ya menjadi agen perubahan sosial. Nah, sehingga ya dengan cara-cara begitu ya diharapkan ini ya akan terjadi transformasi ya. Jadi pendidikan IPS yang ya diarahkan pada proses transformasi perubahan ya, sosial ya. Ya, dalam lingkup yang kecil ya, ya lebih besar lagi ya, dan ya nanti suatu saat siswa apa sudah dewasa ya menghadapi masalah sosial yang lebih besar lagi ya, nah, itu sudah punya gambaran ya bagaimana proses transformasi yang apa pernah dia pelajari ya atau sampai pernah dia lakukan ya menjadi seorang agen perubahan sosial ya. Ya, itu kira-kira gambaran untuk bagaimana proses transformasi ya dalam pembelajaran IPS ya di berbagai jenjang.
Ya, terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kesalahan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.